Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan di kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Ayat firman Tuhan ini terlihat begitu istimewa bagi kita semua orang percaya, karena di sini Tuhan Yesus berjanji Dia akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Tetapi sayangnya ayat firman Tuhan ini salah dimengerti oleh banyak orang-orang Kristen dan juga para pengajar. Mereka berpikir kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak raja, dan Tuhan Yesus telah berjanji Dia akan mengabulkan doa kita. Maka itu berarti apapun yang kita minta, kita doakan, kita minta, maka Tuhan pasti akan mendengarkan. Pertanyaannya adalah, apakah itu yang dimaksud daripada ayat firman Tuhan ini? Kalau kita ilustrasikan seperti orang tua terhadap anaknya. Orang tua tentunya memiliki kasih sayang yang besar terhadap anaknya. Dan dia akan berusaha memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Tetapi bukan berarti bahwa seorang anak boleh dengan sesuka hati apapun yang dia minta, maka pasti orang tua akan mengabulkannya. Tidak seperti demikian. Harus sesuai dengan kehendak orang tua. Demikian juga kita adalah anak-anak Tuhan dalam hal berdoa. Tuhan Yesus memang berjanji Dia akan mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Tetapi bukan berarti dengan sesuka hati kita boleh kita minta lalu kita mengatakan Tuhan pasti akan menjawabnya. Tidak. Tentunya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan ini disampaikan melalui Rasul Yohanes. Dan kalau kita melihat kitab lain yang dimana ditulis oleh Rasul Yohanes juga, yaitu di kitab 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14, di sini dikatakan, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Di sini ayat firman Tuhan menafsirkan ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan di kitab Yohanes pasal 14 ayat 13 memberikan kita sebuah janji bahwa Tuhan Yesus akan mengabulkan doa kita. Tetapi bukan berarti bahwa apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan mengabulkan. Ayat firman Tuhan yang lain sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi bukan menurut kehendak kita. Bukan kita sudah sampaikan doa kita, lalu kita mengatakan harus terjadi sesuai dengan kehendak kita. Tidak. Harus menurut kehendak Tuhan. Jikalau Tuhan berkehendak, maka Dia akan mengabulkannya. Tetapi jikalau Tuhan tidak berkehendak, maka Dia tidak akan mengabulkannya. Jadi kita jangan berpikir bahwa kita boleh sesuka hati kita, maka ada jaminan bahwa pasti setiap permintaan kita akan dikabulkan. Itu tidak benar. Harus selalu berpikir bahwa setiap doa kita akan dijawab oleh Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita manusia. Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan, sebuah contoh yang sangat baik, yang dimana mengajarkan kita selalu berpikir bahwa doa kita akan terjawab sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Kalau kita baca di kitab Matius pasal 26 ayatnya yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Di sini cerita ketika Tuhan Yesus berdoa
di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap. Tuhan Yesus mengatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus secara manusia, karena dia juga adalah manusia 100%, dan dia juga adalah Allah 100%, dalam sisi kemanusiaannya, dia menginginkan supaya penderitaan yang akan terjadi lalu daripada dia, atau terhindar, supaya dia tidak merasakannya. Tetapi Tuhan Yesus, dia tidak mengatakan, Tuhan pasti kabulkan permintaanku ini. Dia tidak mengatakan, Bapa, buatlah penderitaan ini benar-benar terhindar daripada aku. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi ketika kita berdoa, kita harus selalu berpikir bahwa setiap permohonan kita, permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak kita. Bukan karena Tuhan Yesus telah berjanji dia akan mengabulkan doa kita, maka pasti apa saja yang kita minta, Tuhan akan mengabulkan. Tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus sangat jelas mengatakan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan Allah kita. Jadi ketika Tuhan berkehendak lain atau tidak mengabulkan doa kita, maka kita jangan menjadi kecewa, jangan kita menjadi putus asa, jangan kita menjadi bersungut-sungut, ataupun menjadi menjauh daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak mengabulkan doa kita ataupun Tuhan berkehendak lain, maka kita jadi mundur dalam hal iman. Tidak. Karena kita selalu mengatakan, saya mau berdoa, dan doa saya akan didengarkan oleh Tuhan, dan jawaban Tuhan terhadap doa saya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Dan kita tahu, apapun kehendak Tuhan terhadap doa kita, itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Mungkin secara manusia kita berpikir kita mau seperti ini. Tetapi Tuhan, yang dimana dia adalah Allah, ketika dia berkehendak, maka apapun kehendaknya, itu adalah yang terbaik. Jadi sikap kita dalam hal menerima setiap jawaban doa kita, harus selalu beriman dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita selalu mengatakan, doa kita akan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang menjadi penilaiannya? Kalau kita melihat di kitab Yohanes pasal 15 ayat 7, di sini kita melihat faktor-faktor yang dimana Tuhan Yesus menyatakan kehendaknya untuk mengabulkan doa kita. Yohanes pasal 15 ayat 7, ini adalah faktor pertama. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lihat, faktor pertama yang dimana Tuhan akan menyatakan kehendaknya terhadap doa kita, ataupun dia mengabulkan doa kita. Faktor pertamanya adalah dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku. Jikalau kita selalu berada di dalam Tuhan Yesus dan juga berada di dalam firman-Nya, dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh kita mengatakan saya adalah orang Kristen, tetapi kita tidak hidup di dalam firman-Nya, tidak ada ketaatan terhadap firman-Nya. Nah, jikalau kita tidak
hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan, selalu memberontak, selalu melanggar firman Tuhan tanpa ada penyesalan dan pertobatan, maka Tuhan pasti tidak akan mendengarkan doa kita. Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Karena Tuhan tidak berkenan terhadap cara hidup kita sehari-hari, yang dimana kita ada banyak tidak taat akan firman Tuhan. Itu yang pertama, faktor yang pertama yang dimana kita mengetahui bahwa Tuhan berkehendak akan mengabulkan doa kita. Yang kedua, kita melihat di kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Di sini kita melihat bagaimana isi doa kita. Ayatnya yang ketiga, Yakobus pasal 4 yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi di sini dikatakan, kenapa Tuhan tidak berkehendak mengabulkan doa kita? Karena kita salah berdoa. Banyak orang sekedar menyampaikan isi doanya, sampaikan apa yang mereka inginkan, tetapi semata-mata bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi semata-mata hanya untuk, dikatakan di sini, hanya untuk menghabiskan, memuaskan hawa nafsu kita. Jadi hanya untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita sendiri. Kalau kita berdoa, memiliki pokok-pokok doa seperti demikian, maka Tuhan pasti tidak akan mendengarkannya. Tuhan pasti tidak akan berkehendak untuk mengabulkan doa kita, karena isi doa kita mengandung ataupun berdosa. Kita salah isi doanya. Kalau hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka Tuhan pasti tidak akan mengabulkannya. Jadi yang pertama, tadi dikatakan kalau kita taat firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita memiliki isi doa yang dimana salah, maka Tuhan pasti tidak akan mendengarkan doa kita. Jadi tidak boleh ada unsur dosa di dalam setiap pokok doa kita. Yang ketiga, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di Getsemani, dia berdoa dan dia mengatakan secara manusia, Tuhan, buatlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Dan kita melihat bahwa Tuhan Allah Bapa tidak membuat cawan itu lalu daripada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena memang kehendak Tuhan yang lain, yaitu Tuhan Yesus harus dikorbankan, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, di sini kita mengambil sebuah pelajaran bahwa di dalam doa kita memang kita sudah berusaha taat firman Tuhan. Bukan berarti kita pasti hidup sempurna, tapi kita ada berusaha untuk taat firman Tuhan. Yang kedua, yang dimana isi doa kita tidak ada unsur dosanya. Tetapi kita jangan berpikir bahwa dengan doa itu pasti selalu Tuhan akan mendengarkan doa kita. Memang kemungkinan besar Tuhan akan mendengarkan, mengabulkan, tetapi bukan berarti 100%. Kenapa? Karena bisa saja Tuhan tidak berkehendak mengabulkan doa kita karena Dia memiliki kehendak yang lain. Karena Tuhan memiliki rencana, maksud yang lain. Makanya Tuhan tidak berkehendak mengabulkan doa kita. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita diajarkan oleh firman Tuhan. Di dalam berdoa, kita harus selalu berpikir dan selalu percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bukan kehendak kita manusia. Bukan apa yang kita inginkan harus pasti dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kita sesuka hati kita. Tidak. 3 hal yang harus kita tahu. Pertama, apakah kita tinggal di dalam firman Tuhan? Kedua, apakah dalam setiap pokok doa kita ada unsur dosanya? Yang ketiga, apakah Tuhan memiliki rencana lain, maksud lain
Jikalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita, maka mungkin Tuhan memiliki rencana lain. Tapi di sini kita melihat semuanya bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam setiap doa-doa kita. Dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Jadi mari kita selalu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun kita datang memohon kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, menjadi suatu permasalahan kita, kita datang memohon kepada Tuhan. Ataupun yang menjadi harapan kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi kita selalu mengatakan, janganlah kehendakku, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Karena kehendak Tuhanlah yang terbaik. Setiap doa kita adalah kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kiranya kita bisa mengerti hal ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.